Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in wa nu'minu bihi wa nastaghfiruhu wa natawakkalu alayhi wa nusalli wa nusallimu ala habibihi wa najibi wa qiyadatihi bi qalbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbus samawati wal ardi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad qala qawlan 'azima. Faqala Allah Ta'ala bi muhtamil tanzil, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wa kabatil muslimin al-kiram, sidang Jumat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama tentunya puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita persembahkan kehadiran Allah. Alhamdulillah, dengan izinnya juga di hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menghimpunkan kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban yang Allah bebankan kepada kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat yang diawali dengan 2 khutbah. Salat mengiring salam agar kiranya selalu Allah curahkan keharibaan junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih senantiasa istiqomah berada di jalannya, alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Melalui mimbar yang mulia ini kembali saya menyeru dan mengajak kepada kita semua, khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti kata yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan perintah dan menjauhi apa-apa yang sudah menjadi larangannya. Insya Allah dengan bekal takwa tersebut kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan, bukan cuma kebahagiaan dunia, tapi bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana satu doa yang selalu kita ajukan kepada Allah hampir setiap selesai kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, akhirnya terhindar daripada siksa Allah yang bernama neraka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, orang yang bertakwa senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang khusus. Sampai Allah nyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian semua orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah menilai kita daripada fisik yang kita miliki. Allah tidak pernah menilai kita daripada kedudukan status sosial kita. Allah tidak pernah menilai kita dengan harta yang kita miliki. Tapi yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata takut kepada Allah. Takut kalau meninggalkan perintah dan takut kalau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu melalui mimbar yang mulia ini saya menyeru dan mengajak kepada kita semua
marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Takwa dalam arti kata yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan perintah dan menjauhi apa-apa yang sudah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sampai hari ini, sampai dengan detik ini Allah masih memilih kita untuk menjadi hamba-hamba pilihan-Nya. Kenapa saya katakan kita menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala? Karena di saat segelintir kecil kita datang bersimpu menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengunjungi rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mengakui dengan segala kealpaan dan kekurangan kita, begitu kecilnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Sementara di luar sana ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang saudara-saudara kita yang mengaku dirinya Islam, yang kalau kita tanya tentang keselamatan pasti mereka ingin selamat dunia dan akhirat, tapi seolah-olah mereka tidak merasa terpanggil untuk melaksanakan sholat Jumat ini. Padahal Allah sudah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, apabila datang panggilan, seruan, ajakan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bergegaslah kalian menuju ke rumah-rumah Allah. Tinggalkan seluruh aktivitas keduniaan kalian, tinggalkan perniagaan kalian di pasar, tinggalkan toko-toko kalian, tinggalkan kantor-kantor kalian, tinggalkan rumah-rumah kalian, karena itu akan lebih baik jika kalian mengetahui. Tapi apa yang terjadi, ma'asyiral hadirin rahimakumullah? Banyak saudara-saudara kita masih sibuk dengan aktivitas keduniaan mereka. Yang di pasar masih sibuk dengan perniagaannya, yang di kantor masih sibuk dengan urusan kantornya, para politikus masih sibuk dengan urusan politiknya, yang di rumah masih sibuk dengan urusan keluarganya, yang di jalan masih sibuk lalu lalang dengan kendaraannya. Seolah-olah mereka tidak pernah merasa terpanggil untuk melaksanakan sholat Jumat ini. Mereka tertipu dengan gemerlapnya dunia, padahal Allah sudah mengingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain dan tidak bukan kehidupan dunia ini hanyalah tipu daya belaka, senda gurau belaka, permainan belaka, yang mana kita tahu sehebat apapun permainan pasti akan berakhir, semahal apapun permainan pasti akan rusak. Yang kekal dan abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menunjukkan wujud daripada rasa kasih sayangnya kepada kita. Di mana bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita? Allah bimbing dan tuntun langkah kita untuk hadir di tempat ini. Karena salah satu tanda-tanda Allah sudah tidak perhatian lagi dengan kita, Allah biarkan kita sibuk dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya mengajak kepada kita semua untuk banyak introspeksi diri, mengkaji ulang tentang diri kita. Apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini? Padahal kita tahu dunia hanyalah sementara. Baginda Nabi menyatakan dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini hanyalah sawah, ladang atau kebunnya akhirat. Kalau kita sadar apa itu fungsi sawah, ladang dan kebun, pasti kita tahu fungsinya adalah untuk bercocok tanam. Benih apapun yang kita tabur, bibit apapun yang kita tanam, itulah hasil yang akan kita dapatkan. Karena manusia benar-benar akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tanam padi sudah pasti kita akan panen padi. Tanam jagung, panen jagung. Tanam ubi, panen ubi. Manusia benar-benar akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia perbuat selama hidup di dunia ini.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar debu datang menghadap Allah membawa amal kebaikan, maka kebaikan itu pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar debu membawa amal keburukan menghadap Allah Subhanahu wa taala, keburukan itu pun akan diganjar dengan siksa Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda pula. Maka dari itu baginda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhsabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitunglah amal kalian sebelum saatnya nanti akan tiba, saat kalian akan diperiksa, akan diadili di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mahkamah itu adalah mahkamah yang seadil-adilnya, pengadilan yang seadil-adilnya. Allah nyatakan alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Tidak ada pengadilan yang seadil-adilnya kecuali pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di sana tidak ada lagi manipulasi, sudah tidak ada lagi jual beli hukum, sudah tidak ada lagi pesanan-pesanan di sana. Manusia benar-benar akan dihisab sesuai dengan apa yang dia perbuat selama hidup di dunia ini. Maka dari itu masyaallah hadirin rahimahullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang maksum, bebas dari dosa, wajib masuk surga. Bahkan baginda Nabi bisa menjamin 10 orang sahabat untuk masuk surga. Tapi dikatakan dari para sahabat, setiap duduk di satu tempat, baginda Nabi tidak pernah kurang dari 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT, padahal beliau tidak punya dosa. Lalu bagaimana dengan kita? Orang yang berlumuran dosa, banyak maksiat, berapa banyak perintah-perintah Allah yang belum mampu untuk kita laksanakan dengan seutuhnya, sedangkan larangan-larangan Allah masih banyak yang kita langgar. Baginda Nabi mengatakan, badan amal wa kasbuna kullu zal. Kalian tidak punya amal, amalan yang kalian perbuat belum semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tapi masih banyak yang bercampur aduk dengan amalan dunia. Maka ini saatnya kita merujuk kembali kepada Allah, berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena selaku manusia biasa, kita sadar betul berapa banyak kealpaan yang sudah kita perbuat. Selaku manusia biasa, kita sadar betul berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Karena baginda Nabi mengatakan, al-insan ma khalal khata' wa nisyan. Manusia memang tempatnya hilaf dan salah. Kalau tidak pernah salah bukan manusia, itu namanya malaikat. Selagi namanya manusia, pasti melakukan kesalahan. Tapi orang yang baik bukan orang-orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik adalah orang-orang yang menyadari kesalahannya. Ketika dia terlanjur melakukan kesalahan lalu dia sadar, dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Di dalam hadis yang lain baginda Nabi menyatakan, kullu bani Adam khata' wa khairal khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam yang namanya manusia pasti pernah berbuat dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang memohon ampun kepada Tuhannya. Berarti manusia tidak lepas daripada hilaf dan salah, tidak pernah lepas daripada dosa. Dan orang yang baik lagi-lagi bukan orang yang tidak pernah berdosa, tapi orang-orang yang menyadari kesalahannya, menyadari dosa-dosanya, lalu dia bertaubat kepada Tuhannya, memohon ampun kepada Tuhannya. Karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, tidak pernah dendam kepada hamba-hambanya. Sebanyak apapun kesalahan yang kita perbuat, mungkin dosa kita sebanyak pasir yang ada di pantai, bahkan sebanyak buih yang ada di lautan, bahkan sebanyak bintang ke bintang yang ada di langit yang tak mampu dihitung oleh manusia. Kalau ingin kembali kepada Allah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nyawa sampai ke tenggorokan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka dari itu masyaallah hadirin rahimahumullah, kita sadar betul kita adalah manusia yang bergelimangan dengan dosa. Banyak kealpaan yang sudah kita perbuat. Solusinya perbanyak memohon ampun kepada Allah, agar kiranya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Karena sebagai manusia biasa, tak lepas daripada hilaf dan salah. Detik demi detik kita lagi dalam kehidupan ini, berapa banyak waktu kita sudah banyak terbuang dengan sia-sia.
Sehari semalam kita mempunyai waktu 24 jam. 24 jam ada perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ma'asyiral hadirin rahimahullah. Kalau sholatnya khusyuk, insya Allah kita akan menghabiskan waktu 5 menit. Dari subuh ke isya 5 waktu, 5 kali 5 menit, berarti 25 menit waktu yang kita gunakan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita. Sedangkan sehari semalam ada 24 jam. 24 jam dipotong 25 menit, masih sisa waktu 23 jam 35 menit, habis dengan urusan yang sia-sia. Maka belum terlambat bagi kita untuk memperbaiki diri kita, untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah, mendekatkan diri kita sesuai dengan cara dan kemampuan kita, karena Allah senantiasa menunggu kita. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin, kata Allah. Bersegeralah kalian, kata Allah, menuju kepada ampunan Tuhan kalian. Disuruh bersegera, jangan menunda-nunda waktu untuk bertaubat, karena waktu kita singkat di dunia ini. Kematian tidak pernah memandang usia. Kematian tidak menunggu kita harus sakit terlebih dahulu. Kematian tidak menunggu kita taubat terlebih dahulu. Maka disuruh bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Tuhan kalian, karena Tuhan kalian itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang tidak pernah dendam kepada kalian. Sebanyak apapun salah dan dosa kalian pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iddat lil muttaqin, surga yang disediakan oleh Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, surga yang disediakan oleh Allah luasnya bagaikan langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggambarkan ada 4 tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama, tanda orang yang bertakwa kepada Allah, al-khauf bi rabbil jalil. Orang yang bertakwa itu takutnya hanya kepada Allah. Selain Allah tidak ada yang dia takuti. Selain Allah tidak ada yang dia risaukan. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa takutnya hanya kepada Allah. Selain Allah tidak ada yang dia takuti. Karena sifat orang yang bertakwa, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa resah dan gelisah dalam hidupnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu kecil. Selain Allah tidak perlu untuk ditakuti berlebih-lebihan. Karena kita ma'asyiral hadirin rahimahullah kadang-kadang lebih takut kepada makhluk ketimbang takut kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kita melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, kita akan mendapatkan sanksi langsung di tempat. Kejahatan apapun yang kita perbuat, pelanggaran hukum apapun yang kita lakukan, pasti kita akan langsung mendapatkan sanksi di dunia ini. Sedangkan melanggar aturan Allah, melanggar perintah Allah, belum mendapatkan ganjaran, masih bisa bebas hidup di dunia ini, masih bisa mendapatkan rezeki yang banyak, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di akhirat nanti tak sekecil apapun yang akan lolos daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amalan bitanzil. Kalau mereka beramal, apapun yang dia perbuat semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain mau tahu atau tidak, itu bukan masalah. Orang lain mau puji atau tidak, bukan itu yang dia cari. Orang lain mau senang atau tidak, itu bukan yang dia cari. Tapi yang dia cari semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang, dilihat orang, tidak dilihat orang, tetap dia melakukan amal kebaikan. Lah kita kadang-kadang ma'asyiral hadirin rahimahullah masih banyak melakukan sesuatu karena berharap dengan pujian manusia, berharap sanjungan orang lain. Sehingga kalau dilihat orang, semangatnya bukan main untuk kita melakukan kebaikan. Tapi begitu tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang menilai, semangat kita untuk berbuat kebaikan pun akan mengendor.
kebaikan sepertinya mendatangkan apa-apa di hadapan Allah SWT. Lalu yang ketiga, tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu waridha bil qalil, ridha dengan ketentuan Allah walaupun sedikit yang Allah berikan. Banyak alhamdulillah, dapat sedikit tetap alhamdulillah. Karena dia tidak pernah memandang besar kecilnya nikmat, tapi dia pandang dari mana nikmat itu datang. Ketika sadar nikmat itu datang dari Allah, sekecil apapun nikmat itu wajib untuk disyukuri. Karena Allah sudah berjanji, siapa yang bersyukur dengan nikmat yang kecil itu akan dibesarkan oleh Allah. Siapa yang bersyukur dengan nikmat yang sedikit akan dibanyakkan oleh Allah SWT. Siapa yang bersyukur dengan nikmat yang ada akan ditambah dengan nikmat-nikmat yang belum ada dari Allah SWT. Lalu yang terakhir, tanda orang yang bertakwa kepada Allah SWT, wala istiqdad liyaumil akhir, selalu bersiap-siap diri untuk menghadapi hari akhir daripada kehidupan. Apa itu? Itu saat kematian akan datang menjemput dia. Dunia dia cari, tapi akhirat tidak pernah dia lupakan. Dua-duanya dia seimbangkan antara dunia dengan akhiratnya. Karena dia sadar suatu saat dunia akan ditinggalkan. Ketika kembali kepada Allah, semua sudah tidak ada yang berarti lagi. Sudah tidak ada lagi yang bisa dibanggakan di dunia ini kecuali amal soleh di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT akan senantiasa membimbing dan menuntun langkah kita ke jalan kebenaran, sehingga setiap langkah yang kita jalani ridho Allah yang kita dapatkan. Dan jangan pernah menunda-nunda waktu untuk berbuat kebaikan. Kalau sudah bisa hari ini, jangan tunggu sampai besok. Kalau sudah bisa sekarang, jangan tunggu minggu depan, bulan depan, apalagi bertempo sampai dengan tahun depan. Karena wallahi, demi Allah, tidak ada yang bisa menjamin hidup kita sampai dengan tahun depan. Jangankan tahun depan, keluar dari masjid ini nanti, apa yang akan terjadi kepada diri kita, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa